Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang ilmu, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ben dan salam tim Infusion. Yo, halo teman-teman, selamat datang kembali di Infusion Learning. Jadi pada video kali ini kita kembali membahas soal asli TIU. Ini merupakan bagian kedua teman-teman. Untuk bagian yang pertama bisa klik pojok kanan atas atau link yang ada pada deskripsi di bawah. Nah, ini adalah hari kedua SKD kedinasan. Walaupun untuk masing-masing instansi itu jadwalnya berbeda, bisa dilihat pada potongan gambar berikut ya. Tapi teman-teman harus mempersiapkan diri dari sekarang. Ya, seperti yang kemarin kami sampaikan bahwa untuk TIU passing grade-nya itu 80 dan ini berarti teman-teman harus menjawab benar minimal 16 dari 35 soal TIU. Kami rasa ini mudah teman-teman ya, karena tidak sampai 50% dari soal yang ada. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga tombol loncengnya jangan lupa agar channel ini bisa berkembang. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan soalnya, teman-teman silahkan menjawab terlebih dahulu soal-soal berikut ini. Oke, soal nomor 1. Jadi perhatikan tabel berikut. Kita punya nilai P dan nilai Q. Yang akan kita cari adalah hubungan di antara kedua nilai tersebut. Nah, sekarang yang pertama kita cari adalah nilai P. Itu sama dengan 2,83 dikurang 1 ditambah 1/2. Kita rubah menjadi pecahan desimal. Ini tujuannya supaya lebih mudah dioperasikan teman-teman. 2,83 kalau dikurang 1 itu hasilnya adalah 1,83. Kemudian kita tambah dengan 0,5. Nah, kalau dijumlah hasilnya nanti menjadi 2,33. Oke, kita sudah punya nilai P. Sekarang kita cari nilai Q. Nah, nilai Q itu adalah 2 dikali 1/2/5. Itu kan maknanya sama dengan 1 ditambah 2/5 ya. Nah, 2/5 itu sendiri adalah 0,04. Jadi 1 ditambah 0,04 jadinya adalah 1,04. Nah, dikurang 3/4 itu 0,75. Oke, ini kalau kita kali hasilnya menjadi 2,08 dikurang 0,75. Nah, hasilnya kalau kita kurang berapa? 1,33. Oke, dari sini kita punya hubungan bahwa nilai P itu lebih besar daripada nilai Q. Berarti jawabannya adalah bravo. Nah, kalau teman-teman ragu, karena di sini ada jawaban D, P sama dengan 2Q. Kalau ini kita kali 2, teman-teman. Ini kan nilainya akan menjadi 2,66. Nilainya tidak sama dengan ini, berarti opsi D tidak tepat. Jadi untuk jawaban nomor 1 ini adalah bravo. Oke, soal nomor 2. Jadi jika A adalah himpunan huruf yang terdapat pada kata kedinasan, maka banyaknya himpunan bagian teman-teman dari A yang tidak kosong. Oke, berarti ini kita berikan keterangan karena ini kita butuhkan nantinya. Nah, kalau kita mau buat himpunannya, ini kan kita bisa peroleh himpunan A itu dari kata kedinasan itu adalah K, E, D, I, N, A, dan S. Ya, kenapa dua yang terakhir kita tidak ambil? Karena di dalam mendaftarkan anggota himpunan untuk anggota yang sama itu cukup ditulis sekali teman-teman. Gitu ya. Jadi anggotanya hanya K, E, D, I, N, A, dan S. Berarti dari sini kita bisa peroleh banyaknya anggota dari himpunan A itu adalah 7. Oke. Nah, di sini katanya yang dicari adalah banyaknya himpunan bagian. Berarti banyaknya power set. Yang dicari itu adalah banyaknya power set dari A, teman-teman. Ini juga mudah, teman-teman, tinggal 2 pangkat banyaknya anggota himpunan A. Berarti 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu berapa? Ya, 128. Berarti jawabannya adalah alfa. Loh, kok bukan B? Karena yang diminta adalah himpunan bagian yang tidak kosong, teman-teman. Nah, power set banyaknya anggota
power set itu masuk himpunan kosong. Jadi ini harus kita kurang 1. Kalau dikurang 1 hasilnya adalah 127. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 adalah alfa. Oke, soal nomor 3. Sebuah mobil menempuh jarak 120 km dalam waktu 2 jam. Jika mobil tersebut melakukan perjalanan sejauh 100 km dengan kecepatan yang sama, maka waktu yang dibutuhkan adalah, nah kalau teman-teman mengerjakan soal seperti ini dengan menggunakan aturan jarak, kecepatan, dan waktu, itu boleh-boleh saja teman-teman. Tetapi kalau kita perhatikan, ini sebenarnya bisa kita kerjakan dengan menggunakan metode perbandingan, ya. Jadi ini sebenarnya adalah soal perbandingan dalam bentuk jarak, kecepatan, dan waktu. Oke. Menurut kami ini lebih mudah dengan menggunakan perbandingan. Nah, bagaimana caranya? Kita punya jarak dan waktu di sini. Kenapa bisa kita lakukan seperti ini? Karena kecepatan yang digunakan itu sama, teman-teman. Nah, kalau jaraknya 120, waktu yang dibutuhkan itu 2 jam. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau jaraknya berkurang, maka waktu yang dibutuhkan berapa? Nah, dari sini coba perhatikan, jaraknya kan berkurang. Kalau yang akan ditempuh ini lebih singkat, maka waktu yang dibutuhkan juga tentunya lebih singkat, jauh lebih cepat. Oke, berarti ini adalah perbandingan senilai. Ini adalah perbandingan senilai. Nah, kalau perbandingan senilai itu diapakan? Teman-teman tinggal kali silang saja. Ini teman-teman kali, itu juga teman-teman kali. Berarti 120 dikali X, nanti diperoleh 120X. Sama dengan 100 dikali 2, hasilnya adalah 200. Oke, kita bisa coret nolnya teman-teman. Nah, akhirnya nanti kita peroleh 12X sama dengan 20. Berarti X sama dengan 20 per 12. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Masing-masing kita bagi 4, jadinya adalah 5 per 3. Ingat, ini satuannya adalah jam. Nah, karena di opsi jawaban ini dalam jam dan menit, ini kita rubah saja teman-teman. Ini kalau kita rubah, ya, 5 per 3 jam, itu kalau dikali 60, dia kan nanti akan menjadi, ini bisa kita coret menjadi 20, ini menjadi 100 menit. Nah, 100 menit itu berarti 60 tambah 40 menit. 60 menit itu 1 jam, berarti jawabannya adalah error. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus jeli juga melihat bahwa soal ini sebenarnya bisa dikerjakan dengan metode apa. Oke, jangan terpaku dengan ada kata jarak, kecepatan, dan waktunya. Oke, untuk soal nomor 3 aman, kita pindah ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 4 ini adalah soal statistik. Jadi katanya setiap siswa dalam satu kelas itu suka basket atau sepak bola. Jadi ada basket, ada sepak bola. Nah, jika di dalam kelas ada 30 siswa, yang suka basket ada 27, sedangkan yang suka sepak bola ada 22, maka jumlah yang suka basket dan sepak bola. Jadi ini yang ditanyakan adalah yang suka keduanya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Teman-teman bisa membuat ilustrasi seperti ini. Ini ilustrasi sebenarnya dibutuhkan untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan soal-soal seperti ini, teman-teman. Oke, jadi katanya ini ada 30 siswa, gitu ya. Oke, ini anggap saja bola basket, ini adalah sepak bola. Jadi yang suka basket di sini, ini huruf B, ini yang suka sepak bola di sini, gitu ya. Nah, yang suka keduanya itu yang ditanyakan, kita anggap saja adalah N. Nah, berarti yang kita cari adalah N sama dengan berapa, gitu teman-teman. Nah, yang suka basket itu adalah 27. 27 ini ada juga yang sekaligus menyukai sepak bola. Berarti yang hanya suka basket saja itu 27 dikurang N. Nah, yang suka sepak bola saja itu berarti 22 dikurang N. Nah, jumlah dari 27 kurang N ditambah N ditambah 22 kurang N itu harus sama dengan 30. Jumlah yang suka basket saja, jumlah yang suka keduanya, ditambah jumlah yang suka sepak bola saja itu harus sama dengan 30. Oke, ini dengan ini habis. 27 ditambah 22 itu 40, 9 dikurang N sama dengan 30. Nah, ini teman-teman tinggal kita tukar saja posisinya, itu berarti diperoleh 49 dikurang 30 sama dengan N, maksud saya 49 kurang 30 berapa? 19. Jadi jawabannya adalah error. Ya, ini lumayan mudah. Untuk soal-soal seperti ini saya yakin teman-teman bisa menjawab dalam waktu yang kurang dari 10 menit, 10 detik. Oke. Aman ya?
Kita pindah ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 5 ini juga merupakan salah satu bentuk soal yang sering muncul pada SKD kedinasan. Jadi katanya banyak bilangan ratusan, ya, banyak bilangan ratusan yang dapat dibuat dari angka 0 sampai 9 sehingga tidak ada angka yang berulang. Oke. Nah, kalau ratusan berarti teman-teman buat saja 3 kotak, satu kotak dibagi 3, ya. Ini menempati posisi ratusan, ini puluhan, sedangkan ini satuan, gitu ya. Nah, sekarang banyaknya bilangan yang bisa menempati posisi ratusan itu hanya ada 9, teman-teman. 0 tidak masuk. Jadi yang bisa itu hanya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Oke, berarti ada 9 angka yang bisa mengisi posisi ratusan. Karena di sini tidak boleh ada angka yang berulang. Jadi kalau misal ada angka yang masuk di ratusan, dia tidak boleh lagi muncul di puluhan. Jadi tidak boleh ada angka 110, 112, 111, itu tidak boleh berulang angkanya. Nah, anggap saja ada satu angka yang sudah masuk di sini. Angka itu angka 6 misal. Jadi angka 6 sudah tidak bisa masuk di puluhan. Tetapi di puluhan, angka 0 sudah bisa masuk. Jadi angka yang bisa mengisi puluhan itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Anggap saja 6 sudah masuk ya. Oh, bagaimana kalau yang saya anggap 4? Boleh. Berarti 4 nanti di sini tidak boleh. Yang bisa itu 6. Tetap saja jumlahnya ada 9. Itu tetap saja, teman-teman. Coret mana saja, tidak usah ditulis lagi di kotak berikutnya. Oke. Karena tidak boleh ada angka yang berulang, itu alasannya. Nah, anggap saja ya. Angka 2 yang masuk di puluhan, berarti angka 2 sudah tidak bisa menjadi satuan. Jadi yang bisa menjadi satuan hanya 8 angka. Ini tinggal kita kali. 9 kali 9 hasilnya 81, dikali 8 hasilnya adalah 648. Nah, jadi jawaban untuk soal nomor 5 adalah error. Nah, sekarang kita masuk soal nomor 6. Katanya harga satu buku dan satu pensil itu adalah 35.000. Selisih harga satu buku dan satu pensil itu 5.000. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, kita bisa misalkan buku itu sebagai X, pensil itu sebagai Y, gitu ya. Jadi kita punya, kalau kita jumlahkan X ditambah Y itu sama dengan 35.000, gitu ya teman-teman. Kita tidak usah tulis angka ribuannya, kita sudah paham ini 35.000. Nah, satu buku dan satu pensil selisihnya berarti X dikurangi Y itu sama dengan 5.000. Nggak usah ditulis ribuannya. Nah, ini bisa kita eliminasi dengan cara dijumlahkan saja. Ini bisa dicoret. Yang tinggal adalah 2X sama dengan 40. Berarti X sama dengan 40 dibagi 2. Hasilnya adalah 20. Kita dapat X-nya sama dengan 20. Gitu. Nah, kemudian untuk mencari nilai Y-nya, kita bisa substitusi ke situ. Kalau kita substitusi nanti diperoleh 20 ditambah Y sama dengan 35. Berarti Y sama dengan 35 kurang 20. Hasilnya adalah 15. Oke, berarti kita dapat Y sama dengan 15. Nah, jumlah uang minimal yang cukup untuk membeli salah satu dari buku atau pensil, ya, salah satu dari buku atau pensil. Nah, ini kita hanya butuh 15.000. Jadi Q itu sama dengan 15.000. Kita cukup punya uang 15.000, teman-teman, karena di sini membeli salah satu. Kita sudah bisa membeli pensil. Berarti P itu lebih besar dari Q. Nah, jawaban untuk soal nomor 6 tentunya adalah bravo. Oke, jadi itulah tadi 6 soal terkait dengan TIU. Ini merupakan soal asli TIU, teman-teman. Silakan teman-teman pelajari bentuk-bentuk soal seperti itu. Sebagai referensi lagi, teman-teman bisa menonton video kami untuk pembahasan soal TIU bagian yang pertama. Semoga teman-teman yang menghadapi SKD kedinasan besok atau besoknya lagi atau lusa dan kapanpun itu bisa menjawab dengan mudah dan memperoleh hasil sesuai yang diharapkan. Semoga teman-teman bisa lulus. Bagi yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe dan lonceng yang ada di bawah. Bantu kami mengembangkan channel ini. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.